Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam, ihsan, sehingga kita dapat hadir di sini mengakibat amalan yang disukai oleh guru kita Syekh Muhammad Abdullah radhiyallahu anhu. Mudah-mudahan dengan amalan ini kita diaku sebagai muridnya, sebagai murid yang mengamankan, melestarikan. Insya Allah kalau sudah punya label itu, maka sesuai dengan sesuai dengan manqobah yang tadi, kita ini jelek, yang baik adalah guru kita. Kita ini pendosa, yang suci guru kita. Ruh kita kotor, yang suci ruhnya guru kita. Maka sesuai manqobah yang tadi, guru kita akan berdiri di depan pintu neraka untuk memastikan kita tidak masuk ke dalamnya. Artinya memang kita itu sebetulnya kotor. Kita ini kotor, yang bersih, yang suci adalah guru kita. Maka guru kita lah yang bertanggung jawab atas kesucian kita, atas kekotoran kita untuk menjadi suci, bertanggung jawab untuk keselamatan roh kita. Nah, mudah-mudahan kita bisa istiqomah mengamalkan ajaran ini dan mewariskan kepada penerus-penerus kita, anak cucu kita, untuk dapat mengamalkan amalan ini. Sudah banyak maklumat Abah, di antaranya tanggalkan rokok, kemudian sekarang belakangan ini ketika baca tahiyat sampai Masyihid Dajjal, Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabil nari wa min fitnatil mahya wa mamati wa min fitnatil Masyihid Dajjal. Sampai ke situ. Ya, tidak akan sempurna sholatnya kalau tidak sampai ke situ. Itu maklumat Abah yang terakhir. Mengenai maklumat Abah yang pertama tentang rokok, alhamdulillah kita semua sudah berhenti, ya. Jadi sekarang ini sudah pada berhenti, nggak tahu nanti kalau di rumah ya. Ya. Alhamdulillah yang sudah berhenti, karena Abah itu tidak memecat muridnya, yang ada muridnya keluar dengan sendirinya, ya. Karena murid Abah itu kualitas kemuridan itu bukan ditopang oleh ilmu saja, tetapi ketaatanlah yang paling utama. Meskipun ilmunya tinggi, tapi tidak taat ya. Di sisi lain mungkin beliau itu lebih baik, tetapi di sisi ini, di sisi tentang tanggalkan rokok, maka dia jatuh sejatuh-jatuhnya. Nah, ini mengenai tanggalkan rokok. Ini menurut pemahaman kami, karena Abah itu maklumatnya sangat keras,
silahkan keluar agama sekalipun. Sampai disuruh keluar agama, apa tidak mau repot-repot ngurusin. Ya. Contoh yang sudah kita, yang pernah terjadi, yang kita lihat dahulu ketika Abah Anom masih Sugeng, masih Situ, itu waktu tangkinya itu hebat-hebat, kiainya. Ya. Tetapi begitu pengusaha Abah meninggal, mereka meninggalkan seolah-olah taat, tetapi dia justru meninggalkan. Para kiai-kiai yang sekarang tidak masuk ke 38 itu meninggalkan, tidak mau meneruskan ke pewarisnya. Padahal secara ilmu jauh kemana-mana. Kita ini ya keset-keset lah, tapi kitalah yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk ikut kepada silsilah ke-38. Kalau secara ilmu mah jauh kena-kene, nah istilahnya. Ya. Tapi ya itulah, ketaatanlah yang lebih tinggi daripada keilmuan. Jadi murid Abah itu tidak pandang pinter atau bodohnya, tetapi ketaatannya yang paling utama. Ya. Mudah-mudahan kita bisa, semua yang dimaklumatkan oleh Abah kita bisa ikut melaksanakan, sehingga kita tidak keluar dari rel Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryaraya, dan tetap menjadi murid Abah yang jadi murid. Kalau murid jadi mungkin satu aja nanti penerusnya. Kayak murid jadinya Abah Anom, ya Abah sekarang. Kita mah jadi murid syukur. Ya, tidak keluar sebagai murid saja sudah syukur, selamat dunia akhirat. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Sudah 3 menit kayaknya. 8. Lebih malah ya. 8. Karena yang dikasih kultum kuliah 7 menit. Nah, ini sudah lebih 70 menit. Kalau 70 menit nanti nggak ada apa namanya? Mau ada musyawarah tentang ini. Mudah-mudahan hikmat manaqib Tambun semakin kompak. Amin. Diberi kesehatan semuanya, tetap guyup rukun seperti ini. Mumpung masih sehat, silaturahmi. Kalau sudah sakit, nah boro-boro minta didatangi. Mumpung masih sehat, kalau sudah sakit nggak bisa jalan, banyak alasan, disuruh anak iban, aduh gatel punggungnya. Nah, mumpung masih sehat, manakiban, ya masih ada sisa umur dunia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam dunia thariqah, ilmu thariqah itu adalah ilmu yang sampai ke dalam. Jadi bukan hanya di luar saja, ilmu yang meresap sampai ke rasa. Di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi, fawailun lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakalah bagi orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya. Kalau menurut ilmu thariqah, orang yang sholat tetapi lalai dalam sholatnya, dia berpikir sholat 5 menit, 3 menit sholat, berpikirnya kemana-mana, matanya kemana-mana, berpikir kemana-mana. Padahal hakikat sholat adalah zikir khafi. Sholat raga itu sarana untuk mengingat
Allah Subhanahu wa taala. Semua amalan raga itu dalam rangka kendaraan untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, yaitu zikir khafi itu. Karena inti daripada ibadah itu adalah zikir khafi. Makanya kalau kita sholat kemudian ruhnya kemana-mana, tidak khusyuk, bagi orang thariqah itu masuk dalam jajaran kaum munafik. Karena ciri-ciri orang munafik itu apabila berkata dia berbohong, apabila dikasih amanat berkhianat. Salah satunya ya ketika kita sholat berjanji, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tetapi kita tidak menghadap. Sesungguhnya saya menghadapkan wajahku, tetapi kita tidak menghadap kemana-mana. Munafik ngomong doang, ya ngomong doang. Kenyataannya dia lagi kemana-mana. Ya. Jadi nggak ada khusyuk di dalam sholatnya. Khusyuk itu ya zikir khafi itu. Khusyuk. Alat khusyuk zikir khafi itu. Jadi kalau tidak punya zikir khafi tidak akan mungkin bisa khusyuk. Sedangkan Allah menuntut sholat kita khusyuk. Ya, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.